warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran kelima hadis tentang takwa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis tentang takwa. Setiap muslim tentu berharap agar selamat, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, kita tidak bisa hanya berpangku tangan tanpa berusaha apapun. Kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada. Takwa kepada Allah adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa merupakan jalan seorang hamba menuju kehidupan yang membahagiakan dan menyenangkan, yakni surga yang kekal. Pada pelajaran 5 ini, kita akan membahas yang pertama, melafalkan hadis tentang takwa. Yang kedua, arti dan kandungan hadis tentang takwa. Dan yang ketiga, menghafalkan hadis tentang takwa. Mari kita pelajari dengan seksama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan takwa dalam banyak hadis, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, seperti yang akan kita pelajari pada hari ini. Melafalkan hadis tentang takwa. Mari kita baca hadis riwayat Imam At-Tirmizi berikut ini dengan baik. An Abi Darin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Rawahu Tirmizi. Sudahkah kalian membaca hadis tersebut dengan baik? Kalian dapat membaca hadis ini secara bergantian dengan teman sebangku. Jika masih kesulitan, mintalah bantuan kepada bapak atau ibu guru kalian. Bacalah kembali hadis tentang takwa secara seksama. Setelah itu, pelajarilah arti katanya agar kalian dapat menerjemahkan dengan baik. Arti hadis tentang takwa. Selanjutnya, mufradat, arti kata. Setelah membaca arti kata per kata hadis tentang takwa, terjemahkan hadis tersebut ke dalam buku kalian. Kemudian, cocokkan hasil terjemahan kalian dengan terjemahan berikut ini. Terjemahan hadis. Dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertawakallah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah keburukan itu dengan berbuat baik. Niscaya Allah akan menghapuskannya dan bergaullah dengan manusia yang berakhlak baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berikutnya, kandungan hadis tentang takwa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang takwa mengajarkan kepada kita agar selalu mewujudkan ketakwaan kepada Allah di setiap tempat dan waktu. Kita harus mewujudkan ketakwaan itu baik di rumah, di sekolah, di masjid, di tempat bermain, di pasar maupun lingkungan masyarakat. Adapun menurut bahasa, takwa mempunyai arti menjaga. Adapun menurut istilah, takwa berarti menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Bertakwa kepada Allah SWT dapat diwujudkan dengan selalu melaksanakan perintahnya. Di antara perintah Allah SWT adalah patuh dan berbuat baik kepada orang tua. Salah satu cara berbuat baik kepada orang tua adalah membantu pekerjaan di rumah sesuai dengan kemampuan. Adapun patuh terhadap orang tua berarti mengikuti apa yang diperintahkannya selama tidak menyimpang dari syariat agama. Takwa kepada Allah SWT di sekolah dapat diwujudkan dengan belajar yang rajin, tidak ramai, dan tidak bergurau ketika mengikuti pelajaran, mematuhi peraturan sekolah, mengikuti pelajaran dengan baik,
menghormati guru, dan selalu menjaga ketertiban dan kebersihan sekolah. Bertakwa kepada Allah SWT di masjid dapat dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid dengan tertib. Misalnya, menghadiri pengajian, majelis taklim, melaksanakan sholat berjamaah dengan khusyuk, mengikuti kegiatan TPQ, dan tidak mengganggu kekhusyuan ibadah orang lain, serta memelihara ketertiban dan kebersihan masjid. Bertakwa di tempat bermain dapat diwujudkan dengan cara menjaga teman saat bermain, saling rukun dan menghargai, serta tidak melakukan hal-hal yang merugikan terhadap teman. Bertakwa di masyarakat dapat diwujudkan dengan selalu berbuat baik dalam hidup bertetangga. Tetangga adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Cara berbuat baik kepada tetangga antara lain saling menghormati dan saling menolong. Jadi, perintah bertakwa tidak hanya di waktu sholat dan di masjid saja, tetapi kita harus bertakwa kapanpun dan dimanapun berada. Takwa tidak mengenal ruang dan waktu. Di antara fadilah orang yang bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan mulia di sisi Allah. Orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling takwa di antara kita. Kekayaan, kepandaian, dan gelar yang banyak bukan menjadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah SWT. Dengan bertakwa kepada Allah SWT, kejahatan atau keburukan yang telah kita lakukan akan terhapus oleh perilaku-perilaku takwa. Menghafalkan hadis tentang takwa. Untuk memudahkan kalian menghafalkan hadis tentang takwa, kalian dapat menghafalkan sesuai dengan pemenggalan kata berikut. Bacalah secara lengkap dan berulang-ulang sebanyak 3 kali. Kemudian, bacalah tiap pemenggalan kata di atas. Tiap kata diulang sampai 3 kali hingga hafal. Jika sudah hafal, hafalkan secara lengkap hadis di atas sampai selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, adik-adik, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita telah pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.